Dan setelah main, saat mandi untuk bersih-bersih, aku langsung tidur pulas di kasur dan tak ingat apa-apa. Aku terbangun di hotel sendiri dengan kepala yang sangat sakit dan Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Ingat jangan lupa minum air putih yang banyak. BTW kemarin itu aku habis infus, terus mbaknya bilang, "Mbak Adel kurang minum air putih ya, karena apa darahnya gelap guys." Padahal sebelumnya aku sempat infus, sekarang aku udah berani infus. Sempat infus tuh sampai darahnya ngocor-ngocor gitu loh, karena saking kebanyakan minum air putih, encer gitu kan. Terus habis dari situ baru aku agak mengurangi minum air putih karena kayaknya kebanyakan gitu ya. Pipisnya kan nggak boleh sampai bening-bening gitu kan, tapi harus ada warnanya sedikit. Nah kemarin tuh kayak terlalu sedikit minum jadi sampai kental gitu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman, apalagi buat kalian yang suka minum kayak suplemen, minum apa namanya, kolagen, pokoknya minum minuman apa sebutannya, multivitamin gitu-gitu, banyakin minum air putih. Oke. Hari ini kontennya curhat, jadi buat kalian yang mau curhat langsung aja cek di description box. Dan jangan lupa kalau curhat itu kalau bisa itu pakainya audio teman-teman, kalian tinggal rekam aja terus dikirim, nggak usah teks. Kalau teks kan kalian repot gitu ya, dadak ngetik, lebih enak pakai audio. Jadi kalian rekam aja, nggak apa-apa lama, nggak apa-apa misal kalian lagi cerita terus tiba-tiba kalian diemnya lama atau mau nangis dulu, it's okay, nggak apa-apa, itu lebih enak daripada kalian harus ngetik terus kalian nggak tahu membahasakannya gimana. Misal kamu lagi jawab gitu kan, kamu susah ya nulis dalam tulisan gitu ya, paling kamu koma atas gitu kan, nggak enak gitu ya pengucapannya. Jadi enak lewat audio. Nah tapi audio yang nanti kita dengarkan itu sudah dibacain sama timku, jadi ini curhatannya tuh tulisan, tapi di chat lagi nggak mau ngirimin audio. Jadi kita audiokan sendiri, kita dengerin bareng-bareng. Oke? Halo Mbak E, namaku Arif. Aku laki-laki usia 30 tahun dan sekarang tinggal di Kalimantan. Mau curhat Mbak tentang orientasi seksual. Memang pernah ada yang bahas tentang itu di kontenmu, tapi semoga ini agak beda dari cerita sebelumnya. Ini pengalaman hidup yang terdiri dari hitam, putih, merah, kuning, uripku sing elek iki. Semoga ada yang bisa diambil hal baiknya, walau setitik dari sekian banyak kisah buruk hidupku. Aku asal dan kecil di Jawa Tengah. Sekarang orientasi seksualku adalah biseksual. Ya, dengan laki-laki ayo, perempuan pun oke. Dan itu sudah kurasakan sejak SMP. Di saat itu perasaan sukaku untuk kedua-dua gender, lihat laki-laki gagah suka, cewek yang cantik pun juga suka. Tetapi cewek yang kusuka pun sebenarnya cewek-cewek yang bisa dibilang punya sifat maskulin. Misalnya, aku gak suka cewek-cewek yang manja, kemenyek, lebay, ngono-ngono kuwi lah Mbak. Tapi nek cewek sing kerja keras, full aktivitas, sing cuek, tahan banting, tahan api, tahan bakar, tahan mulut, jabir tetangga, ngomong apaan nih, lihat cewek kayak itu pun aku suka. Namun memang perpetualangan seksualitasku lebih gila dengan laki-laki, yang sudah kumulai hubungan seks serta pacaran dengan laki saat kelas 3 SMA. Dari semua pengalaman itu, ada yang memang gak bisa dilupakan, ada yang bisa dibilang membekas serta menjadikan trauma. Sekarang udah hilang sih traumanya. Yang pertama saat kuliah sempat kenal dengan laki-laki yang untuk main satu malam dari aplikasi, dan waktu itu aplikasi Mik 33. Ketemu dengan om-om, aku mengalami tindak Aplikasi apa? Aku mengalami tindak kejahatan, penipuan atau gedam atau apalah namanya. Atau bisa dibilang aku yang bego sih, waktu itu ditipu dia. Ya maklum mahasiswa, pikirannya kentu wae, durung dewasa, isih gendeng banget pokoknya. Aku pulang kuliah sore, langsung ketemu dengan dia. Masih bawa laptop dan segala alat tempur kuliah. Aku ketemu dia di warteg dekat patung kuda. Entah masih ada atau enggak warteg itu. Dia dating sambil bawa makanan dan minuman sekresek dari Indomaret. Namun minuman sudah nggak segel semua, dan aku nggak tahu apa yang sudah dimasukkan ke dalam minuman itu. Akhirnya diputuskan untuk EW dengan dia di penginapan. Dia mengajak menginap di salah satu penginapan di Banyumanik, lokasi mana. Dia bilang karena sudah kerja, lokasi timur, jalan dan lupa namanya. Dia bilang karena sudah kerja, banyak kenal orang, kenal dengan manajer penginapan, maka dia pinjam KTP ku untuk menginap. Aku kasih pula KTP ku untuk check-in, karena itu adalah penginapan biasa.
Gak ada yang minum gratis botolan di dalam. Dia menawarkan minum dan makanan yang dia bawa, dimana sudah dibuka dan aku gak tahu apa yang sudah dia masukkan. Singkat cerita kita main, enak-enak. Dan setelah main, saat mandi untuk bersih-bersih, sisa keringat, peju dan darah dari pantat, aku udah merasa sakit di kepala. Aku langsung tidur pulas di kasur dan tak ingat apa-apa. Aku terbangun di hotel sendiri dengan kepala yang sangat sakit dan pusing. Laptopku sudah gak ada, isi dompetku sudah kosong. Namun untungnya motorku gak diambil. Bodohnya aku sudah ditipu dia. Aku bingung untuk cerita ke siapa saat itu. Gak berani lapor polisi, takut nanti ketahuan orientasi seksualku dan kelakuanku bejat. Apalagi polisi pasti akan menghubungi orang tuaku. Gak mau ngomong ke orang tua, takut ketahuan kalau aku baru kentu karo lanangan. Apalagi kenalan untuk ML di aplikasi itu akan pakai nama samaran. Menginap pun pakai KTP ku. Jadi praktis gak ada jejak dari pelaku. Jadi pelaku memanfaatkan anonimitasnya dan memanfaatkan orientasi seksualku ini agar korban tidak berani lapor ke pihak yang berwajib. Akhirnya harus ikhlas bareng hilang, ditipu, ngaku kos kemalingan ke orang tua. Cerita berkelanjutan sekian tahun setelahnya. Saat aku sudah kerja di Kalimantan, makin aktiflah aku aktivitas seksualnya. Tapi gak hanya di Kalimantan sih, kadang di Jakarta, Semarang, Makassar, Jogja. Yo pas dulan-dulan yang kerja sekalian lah ngono kuwi. Selama aktivitas seksual itu aku selalu memakai pengaman. Sampai aku berpacaran dengan seorang laki-laki, aku ML tanpa kondom hanya dengan 2 orang, yaitu pacar dan satunya kenalan karena kepepet dan kebelet. Singkat cerita nih, aku kan biasa donor darah. Saat setelah donor darah, aku akhirnya dihubungi rumah sakit dan diberitahu kalau aku terinfeksi HIV. Udah seperti mau hancur hidupku, tinggal di rantau sendiri dan mengidap HIV. Aku putuskan untuk berusaha dan berjuang sendiri dengan kesehatanku di sini. Aku nggak ngasih tahu orang tua, bukan karena aku takut mereka marah dan nggak nerima aku, tapi aku takut kalau ibuku terlampau khawatir. Takut kalau ibuku sakit jika tahu aku di rantau sendirian sedang sakit dan berjuang. Jadi aku bilang ke orang tuaku kalau aku sehat-sehat saja. Dan taunya aku sehat-sehat aja. Sambil berjuang dengan penyakitku, aku ditambah beban dengan ex cowok yang sangat toksik. Walau sudah pindah kota dan aku bilang putus, menjauh darinya, dia tetap tidak terima. Dia meneror siapapun yang dekat denganku, entah itu cowok ataupun cewek. Dia hanya mau sehidup semati denganku. Walau kelakuanku busuk, tapi aku masih ingin berkeluarga. Aku pun sudah menolak untuk apapun, untuk apa pula dia memaksa kehendaknya. Kuputuskan untuk pindah kota lagi makin jauh, memblokir semua aksesku agar dia tidak bisa menghubungi dan mencari tahu kegiatanku. Karena aktivitas keponya sudah di tahap meresahkan. Dan lagi aku terkekang gak bisa tegas atau melapor. Karena aku gak mau status HIV dan orientasi seksualku terbuka ke teman-teman. Apalagi teman kerja, keluarga, dan lainnya. Memang kuakui dalam hal ini aku masih munafik. Alhamdulillah, pun sekarang aku sudah punya 1 anak laki-laki. Anak yang sehat dan bebas dari HIV. Anak yang dibuat dengan banyak perjuangan agar tidak mewarisi virus dari bapaknya yang buruk ini. Istri dan anakku semua sehat dan negatif dari HIV. Sampai sekarang orang tua dan mertua tidak tahu status HIV ku. Kita berdua merahasiakan ke mereka. Yang mereka tahu, aku sehat dan produktif. Aku gak mau mengkhawatirkan mereka. Lagi pula, status kesehatan kan rahasia pribadi dan rumah tanggaku sendiri. Jadi hanya istri yang tahu, dan anakku nanti akan kuberitahu kalau sudah saatnya. Kalau aku diberi umur lebih sampai usia senja. Dari ceritaku, aku punya pesan untuk semuanya. Seaktif apapun dunia seksualmu, hetero atau homo, kecuali kalau main dengan magicom sih, harus dan selalu dengan kondom, walau dengan pacar. Karena kita nggak pernah tahu riwayat dan status kesehatan dia. Jangan sampai terlambat. Jangan takut dan khawatir untuk cek dan memeriksa diri. Selalu hati-hati saat bertemu dengan orang untuk kita ajak seks cepat. Cinta 1 malam atau apalah namanya. Karena kejahatan bisa terjadi ke siapa saja. Apalagi di dunia homoseksual, di mana banyak korban yang takut melapor, seperti yang terjadi pada kasus yang kualami. Dan memang sering terjadi, bahkan sampai sekarang pun masih aja ku dengar kasus seperti itu. Jangan sampai tersangkut di hubungan yang toksik. Hubungan heteroseksual yang toksik aja udah bikin pusing, apalagi hubungan homoseksual yang toksik. Kalau nggak kuat bisa gila kau jadinya. Beberapa waktu lalu lagi bacain curhatan juga, aku bilang kalau akan ada nggak ya curhatan yang happy ending gitu. Menurutku ini happy ending. Kita harus apresiasi masnya di mana
Dia menyadari kalau dia bisex, dia bisa kanan bisa kiri, kemudian akhirnya dia, walaupun kelakuanku bejat kayak gini tapi aku masih pengen punya keluarga. Dia bisa bilang gitu dan dia tahu kapan harus berhenti. Dan dia jujur ke pasangan. Dan pasangannya mau nerima. Dan pasangannya tahu kalau dia HIV, kemudian mereka berdua tetap akhirnya memiliki keluarga kecil yang bahagia. Aku seneng karena laki-laki ini jujur. Ketika kita benar-benar mau berubah dan ketika kita ya benar-benar berubah gitu loh, menjadi lebih baik tuh akan ada seseorang yang mau nerima kita apa adanya. Beberapa dari kalian pasti mendambakan, aku pengen dapat pasangan yang menerima aku apa adanya, mau sama aku dengan masa laluku gini-gini, mau menerima masa laluku yang kelam gitu ya. Ketika kalian pengen hal itu tapi kalian tidak mau berubah, bener-bener gak ada effort untuk berubah, ya gak dapet-dapet. Meh kalian memohon sampai nangis darah gitu ya. Tapi kita lihat, kita apresiasi laki-laki satu ini, kemudian dia mau berubah, benar-benar berubah, dan akhirnya benar-benar ada yang menerima. Dan terima kasih juga udah mau jujur Mas di konten ini, walaupun berupa tulisan, it's okay. Kita belajar banyak bahwa dunia itu sangat luas, pergaulan sangat luas. Tadi Masnya cerita juga kalau aku biasa main nggak cuma di satu kota, tapi di berbagai kota sambil jalan-jalan, sambil kerja. Sebebas itu. Siapa yang bisa ngontrol? Cuman diri kita sendiri. Misal aku amit-amit, ya Allah mikirnya, aku kena HIV gitu ya, terus aku nyalahin, ini gara-gara mantanku nih, gini-gini, ini gara pasanganku nih, gini-gini, ini gara ini, si A, si B, si C gitu ya. Ya karena kamu nggak tahu kapan harus berhenti ketika kamu nyoba sesuatu hal yang enak. Laki-laki bisa dibilang dewasa atau seseorang bisa dibilang dewasa, salah satunya ya ini. Ketika mencoba hal yang buruk, hal yang nggak baik, hal yang terlalu bebas, tapi dia tahu kapan harus keluar dan kapan harus berhenti. Dia bisa ngontrol semuanya, mulai dari ngontrol pertemanan. Kalau kita lihat dari ceritanya, Masnya ini pasti ngontrol pertemanan sekali. Yang awalnya mungkin dia bisa kanan kiri, bertemu dengan teman homonya, atau target-target yang mau dia jadikan pacar, atau lingkungan-lingkungan yang mudah sekali untuk mendapatkan pacar dengan sesama jenis. Dia ngeren nafsunya untuk main aplikasi dating yang isinya homo mungkin. Dia menahan, laki-laki bisa menahan diri untuk gak belanja macam-macam, menahan diri untuk akhirnya dia harus hidup sehat. Orang HIV tuh rentan sekali kena penyakit macam-macam karena imunnya lemah. Dia harus makan sehat, harus jaga kesehatan terus, olahraga, makannya harus bersih. Dia harus menjaga semuanya. Dan menurutku itu bayaran dari yang lalu-lalu gitu ya. Tapi kita harus apresiasi Masnya karena bisa keluar dari lingkaran yang gelap. Dari cerita ini, kita bisa melihat seorang manusia yang ada di lingkaran gelap ini. Kenapa aku bisa bilang ini lingkaran gelap? Karena Masnya akhirnya bisa bilang kalau aku bisa keluar dari situ dan aku akhirnya kembali ke jalan yang semula. Itu dasarku bisa bilang itu lingkaran gelap. Ketika ada orang yang bisa, berarti kamu juga bisa. Ketika kamu lagi berada, Mbak, aku lagi terjebak narkoba nih, Mbak, aku nggak bisa nih, Mbak, kalau aku nggak make dan lain-lain. Mbak, aku tuh masih di dunia beonan, kalau aku nggak beo, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Mungkin kalian nggak bisa nuruti ego lebih tepatnya, Mbak, aku masih ada di dunia ini, dunia itu, dan aku nggak bisa keluar, Mbak. Kayaknya nggak akan ada jalan keluar lain, bla 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 segala macam. Pasti ada jalannya. Contohnya siapa? Masnya yang barusan kalian dengar curhatannya. Gitu aja konten kali ini. Semoga ini berdampak baik buat kalian yang lagi ada masalah yang serupa. Karena kasus homoseksual juga lagi naik ya, gara-gara Om Ded. Aku nggak mau bahas Om Dednya. Beliau pasti sudah menerima materi ini juga. Om Ded juga lulusan psikologi gitu ya. Aku nggak akan bicara kesehatannya, tapi menurutku pribadi, aku pernah baca jurnalnya kalau LGBT, homoseksual, biseksual, dan sebagainya itu bukan suatu penyakit. Itu bukan penyakit. Penyakit homo kira ono. Penyakit lesbian ra ono. Nular nggak ada. Itu bukan penyakit. Itu hanya penyimpangan orientasi seksual. Begitu teman-teman. Komentarku sampai di situ saja, jangan ditambahin, jangan dipotong-potong. Oke? Kalau kalian mau potong-potong, cari yang lebih terkenal aja. See you next video. Bye.